Selamat datang kembali rekan-rekan di channel saya Amanah Raja. Kembali kali ini kita masih membahas 7 rahasia orang terkaya di dunia. Rahasia kelima yaitu kedermawanan pun diperhitungkan. Di sini judulnya itu berkembang karena memberi. Jadi selain orang itu berinvestasi, dia mendapatkan uang yang digulung dan bertambah banyak, dia juga perlu memberi. Mengapa orang memberi? Supaya berkembang. Maksudnya bagaimana? Apakah uang kita ikut bertambah banyak saat kita memberi? Mari kita bahas. Ada beberapa alasan yang salah dari orang memberi. Yang pertama adalah memberi untuk proteksi. Memberi itu untuk proteksi supaya tidak mendapat kecelakaan. Jadi di agama tertentu itu jika kita memberi kepada institusi ibadah yang mengatur tentang keagamaan, maka kita akan dilindungi dari mara bahaya. Jadi Tuhan itu seperti satpam, kita bayar uang keamanan kepada Tuhan. Nah, ini adalah motivasi yang salah dalam memberi. Lalu selanjutnya adalah pancingan berkat. Jadi kalau kita beri 1.000, kita memancing supaya kita bisa dapat 10.000. Kita memberi 1 juta, kita bisa dapat 10 juta. Ini juga adalah cara yang salah. Ini adalah motivasi yang salah dalam memberi. Lalu suap. Kalau semisal kita tuh baru ada hal-hal yang mendesak atau hal-hal yang penting, lalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan, jika saya mendapatkan promosi atau jika saya dilepaskan dari bahaya ini, maka saya akan memberikan kepada institusi tempat beribadah sebesar ini. Nah, ini kan juga motivasi yang salah. Jadi seakan-akan tuh menyuap Tuhan untuk memberikan apa yang kita mau dengan cara kita ngasih uang. Lalu sedekah. Jadi memberi itu sedekah kepada Tuhan. Nah, ini juga salah. Lalu buang sial. Jadi tujuan orang memberi supaya buang sial. Kalau orang Tionghoa itu bilangnya itu ciswa, buang sial. Ini berasal dari kepercayaan orang Tionghoa bahwa di dalam harta itu ada yang kesialan di dalamnya sehingga perlu dibuang. Nah, dibuang itu seharusnya itu kan bukan dengan uang ya, tapi entah mengapa sekarang merambat menjadi uang yang dibuang. Dan kalau dulu kan yang dilepaskan itu ikan, lalu burung dan sebagainya. Sekarang jadi ciswanya malah uang yang dibuang. Seperti itu juga bukan motivasi yang benar dalam memberi. Lalu cuci dosa. Cuci dosa itu semisal kita menipu, itu dapat uang 1 miliar atau korupsi 1 miliar, kita cuci dosa, berikan 10% kepada badan sosial, badan keagamaan. Bahkan ada iklan-iklan tuh, sucikan hartamu dengan memberikan sebagian kepada institusi agama. Nah, ini kan suatu hal yang nggak benar. Ini kan motivasi yang salah dalam memberi. Memberi sebagai pencuci dosa itu juga salah. Lalu motivasi yang salah terakhir adalah gengsi. Jadi gengsi ini mempunyai pandangan bahwa kita itu memberinya kalah dengan yang lain. Karena itu kita gengsi dan kita memberi yang lebih banyak daripada yang lain, tapi bukan karena kita itu senang memberi atau kita mengasihi, tetapi karena kita itu gengsi, kalah dilihat sama orang. Motivasi yang benar dalam memberi, pertama, memberi adalah karakter. Jadi seperti bernafas ya,
Kalau kita itu investasi, kita itu kan menghirup nafas, ada uang yang kita kumpulkan, maka juga ada uang yang kita keluarkan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk memberi. Bukan hanya sekedar memberi itu ya sekedar memberi, tetapi memberi itu adalah karakter, adalah kebiasaan, adalah bagian dari hidup kita. Jadi seperti kita bernafas, ada yang menarik nafas, ada yang mengeluarkan nafas. Demikian juga ada kita mengumpulkan harta, ada juga waktunya kita memberi harta. Lalu selanjutnya adalah karena kasih. Mengapa kita memberi? Karena kita mengasihi. Kita bisa memberi tetapi tidak mengasihi seseorang. Tetapi jika kita mengasihi seseorang, kita pasti memberi. Lalu selanjutnya adalah pertumbuhan. Jadi semakin kita bertumbuh, semakin kita dewasa, kita pasti memberi lebih banyak. Lalu memberi, alasan yang terakhir adalah karena efek. Saya mempunyai banyak, pasti saya memberi. Memberi ini bukan tujuan saya mengumpulkan uang agar saya bisa memberi, tidak. Tetapi memberi ini adalah efek. Memberi itu natural, alami. Lalu apa yang kita beri? Kita beri waktu, talenta, kemampuan, dan harta kita. Jadi tidak melulu harus harta, tetapi kita bisa memberi waktu dan kemampuan kita kepada yang pertama-tama kepada diri kita sendiri, kedua kepada orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, lalu orang yang kita kenal, dan keempat pada bangsa dan negara, kepada masyarakat. Saat kita memberi, itu kita belajar untuk letting go. Letting go itu artinya apa? Melepas tidak mengingat-ingat bahwa kita sudah memberi. Karena seperti benih, saat kita menabur benih itu bagaimana bisa bertumbuh? Ya saat kita sudah ngiklasin itu gimana ya, kita sudah nggak inget-inget lagi, ya sudah beri ya beri. Kalau kita itu masih inget-inget, kita masih pegang dan kita nggak lepaskan, bagaimana benih itu bisa bertumbuh? Dengan cara melupakan itu adalah kita melepaskan benih itu dan menutupinya sehingga dia itu bisa bertumbuh. Lalu tujuan memberi. Mengapa orang memberi? Jadi ada beberapa tujuan memberi, yaitu melawan ego, melawan keakuan, lalu ukuran cukup dalam diri, melatih iman, memberi teladan, membangun rasa cukup, membangun kepedulian, dan lebih berbahagia. Jadi kita memberi ini, kalau kita mengharapkan uang itu berkembali 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, itu seakan-akan tuh kita sedang berbisnis dengan Tuhan. Padahal kita memberi itu kehidupan kita, karakter kita. Jadi kita itu menarik nafas, ya kita juga mengeluarkan nafas. Kita terima uang, ya kita juga mengeluarkan uang. Kita tidak ngeluarin uang, kita juga kasih talenta kita, waktu kita buat orang lain, buat sesama kita yang membutuhkan. Karena kita mengasihi, maka kita memberi. Karena kedewasaan kita, karena memang itu efek dari pertumbuhan kita, dari efek dari kerohanian kita, makanya kita memberi. Bukan karena supaya mendapatkan sesuatu atau supaya beli bisnis dengan Tuhan. Tetapi Tuhan itu juga adil. Hukum Tuhan kan ada hukum tabur tuai. Saat kita memberi, pasti ada berkat lain yang datang bersamaan dengan pemberian kita. Saat kita memberi, kita tuh jadi lebih berbahagia. Saat kita memberi, hidup kita jadi merasa lebih cukup, iman kita bertumbuh, jadi teladan, rasa cukup kita dibangun, kepedulian kita bertambah, ego kita dilawan, dan sebagainya. Ini adalah akibat-akibat yang timbul hasil dari kita memberi. Saat kita memberi, kedermawanan kita pun ini diperhitungkan dalam hal membangun kekayaan, membangun investasi. Kedermawanan kita, pemberian kita kepada sesama kita yang membutuhkan itu nantinya kita sendirilah yang menuai dari taburan kita, sehingga membantu investasi kita secara tidak langsung. Demikian dari saya, semoga video ini bermanfaat.
Jika bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, serta nyalakan lonceng untuk notifikasi.